wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh saudara Eva. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan kembali lagi bersama saya dengan best partner. Pada minggu kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang mampu memahami Islam periode 4 Imam Mazhab. Sebelumnya kita akan mengenal lebih dulu definisi aswaja. Aswaja itu kepanjangan dari singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang maknanya adalah paham Islam yang mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ciri utama aswaja adalah mengikuti salah satu dari 4 mazhab fikih besar yang menjadi fondasi. Fondasi itu kayak landasan, fondasi pemikiran hukum Islam yang moderat dan berimbang. Siapa 4 imam mazhab tersebut? Pertama, ada Imam Abu Hanifah yang sering kita kenal sebagai mazhab Hanafi, ada Imam Maliki bin Anas atau mazhab Maliki, ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang biasa kita kenal mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Nah, sekarang kita akan membahas biografi tentang Imam Hanafi Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Sabit. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Jadi beliau wafatnya ketika umur 70 tahun. Nah, di sini kan nama lengkap beliau Nu'man bin Sabit. Kenapa dikenal dengan Imam Abu Hanifah? Nama Abu Hanifah itu adalah alami dunya atau kan alami itu ada 3, ada alami isim, ada alami kuliah, dan alami lakob. Abu Hanifah ini termasuk alami dunya. Kenapa? Ada yang berpendapat karena beliau punya seorang putri yang bernama Hanifah. Jadi beliau dikenal dengan Abu Hanifah. Sedangkan itu yang pendapat yang lemah, yang dhaif. Ada pendapat yang masyhur, yakni karena diambil dari sifat beliau, begitu. Ciri mazhabnya Imam Abu Hanifah adalah mengutamakan wahyu atau pendapat rasional dan kias dalam menetapkan hukum. Dan selain dikenal dengan nama Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ini sering dikenal dengan Ar-Ra'yu, punya julukan Ar-Ra'yu. Apa itu? Kenapa bisa punya julukan Ar-Ra'yu? Karena beliau kan lahir di Kufah. Kufah itu di Irak atau jauh sekali dari Madinah. Otomatis beliau itu di Kufah itu jarang ada sahabat gitu. Jadi ketika ada permasalahan yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, kan kalau ada permasalahan itu kembalinya ke Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran ya hadis, kalau nggak ada hadis ijma dan qiyas. Ketika ada permasalahan karena beliau itu jauh dari itu Madinah atau jarang ada sahabat di Kufah, jadi beliau itu menggunakan qiyas, menggunakan pemikiran rasional, pendapat rasionalnya, atau biasa disebut dengan qiyas. Karya beliau terkenal itu Fiqih Al-Akbar. Sekarang biografi singkat Imam Malik bin Anas. Beliau lahir tahun 93 Hijriah di Madinah, wafat tahun 179 Hijriah di Madinah juga. Ciri mazhabnya mengutamakan amal ahlul Madinah atau praktek penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Jadi Imam Malik ini, pada mazhab Malik ini kebanyakan mengambil hadis. Karena dulu beliau itu dapat hukuman dicambuk karena mempertahankan pendapat kalau talak secara terpaksa itu tidak sah. Beliau tetap mempertahankan itu. Sedangkan
karya beliau yang masyhur itu kitab Al-Muwatta. Selanjutnya biografi singkat Imam Asy-Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Wafat tahun 204 Hijriah di Mesir. Jadi beliau itu lahir di tahun yang sama ketika Abu Hanifah wafat. Dari kecil beliau itu hidup bersama ibunya karena apa? Dari kecil beliau itu yatim. Ayah beliau itu sudah meninggal. Ibunya itu lebih mengutamakan pendidikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini apa ya? Kalau menurut saya itu sangat hebat. Kenapa? Dari umur 10 tahun, dari umur 7 tahun beliau udah hafal Al-Qur'an. Pada umur 10 tahun beliau sudah menghafal hadis karya Imam Malik, yakni hadis Al-Muwatta. Hafal satu kitab lengkap bersama sanadnya. Ciri mazhab beliau menggabungkan antara dalil nakli dan dalil akli secara seimbang. Dalil nakli itu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan kalau dalil akli kayak kias gitu. Jadi seimbang antara kan kalau Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan kias. Kalau Imam Malik lebih mengutamakan hadis. Jadi kalau Imam Syafi'i itu seimbang antara keduanya. Karya beliau yang masyhur itu Ar-Risalah. Ar-Risalah itu kalau nggak salah kitab usul fiqh, membahas tentang usul fiqh, dan Al-Um membahas tentang fikih. Selanjutnya biografi singkat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir tahun 164 Hijriah di Baghdad dan wafat 241 Hijriah. Ciri mazhabnya mengutamakan hadis sebagai sumber hukum utama. Karya yang masyhur Musnad Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya kehidupan di era salaf. Maksud era salaf adalah masa 3 generasi terbaik umat Islam, yakni sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in. Jadi sahabat itu orang yang ada di masa Rasulullah, pernah bertemu dengan beliau dan iman kepada beliau. Jadi kalau ada di masa beliau, pernah bertemu beliau, tapi tidak beriman kayak siapa itu? Abu Jahal. Kan dia pernah ada di masa beliau. Dia tidak disebut sahabat karena dia gak beriman dengan Nabi. Kalau tabi'in itu sama kayak definisinya sama kayak sahabat, cuma tabi'in itu yang ada di masa sahabat itu. Selanjutnya Imam mazhab hidup di masa ini di mana ilmu pengetahuan dan pemikiran Islam berkembang pesat. Jelas ya. Mereka menekankan pentingnya sumber Islam yang sahih dan bersumber dari Rasulullah. Jelas. Maksudnya perbedaan mazhab disebabkan oleh perbedaan sumber, metode ijtihad, dan kondisi sosial. Seperti yang sudah saya jelaskan, karena mereka hidupnya maksudnya ya dari berbagai daerah, kayak Imam Abu Hanifah itu di mana tadi? Di Kufah, Imam Malik di Madinah. Jadi karena perbedaan sumber lihatnya juga, jadi ada perbedaan. Jadi ada kondisi sosial. Lalu capaian periode Imam mazhab. Pertama, menyusun sistem hukum Islam fikih yang komprehensif. Jadi tidak hanya tentang ibadat, tapi juga tentang munakahat, jinayat, dan sebagainya. Selanjutnya melahirkan ribuan murid dan pengikut yang menyebarkan ajaran mereka ke seluruh dunia. Jelas ya, kayak sekarang udah ada ulama-ulama yang dilahirkan dari beliau. Menjadi fondasi hukum Islam di berbagai wilayah. Seperti Imam Hanafi itu banyak dianut di
Asia Tengah, India, dan Turki. Kalau Imam Malik di Afrika Utara dan Andalusia. Kalau Imam Syafi'i di Mesir, Indonesia, Malaysia. Jadi di Indonesia itu rata-rata Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali di Jazirah Arab. Nilai aswaja dalam bahasa Islam. Pertama, tawassut. Tidak ekstrim kiri atau kanannya. Kedua, tasamu atau toleransi, menghargai perbedaan pendapat antara mazhab. Selanjutnya, tawazun atau keseimbangan antara akal dan wahyu, dan i'tidal atau keadilan, bersikap adil dan proporsional.